Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Al-Fauzan dengan stan S1S121-002 Fakultas Teknik Universitas Al-Waluyo. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai mata kuliah sistem operasi dan pembahasannya yaitu proses dan penjadwalan. Baik, yang pertama, konsep proses. Apa itu konsep proses? Pengertian ringkasnya, proses didefinisikan sebagai program yang sedang dieksekusi. Keterkaitan hubungan antara proses dengan sistem operasi terlihat dari cara sistem operasi menjalankan atau mengeksekusi proses. Sistem operasi mengeksekusi proses dengan dua cara, yaitu batch system yang mengeksekusi jobs dan time shared system yang mengatur pengeksekusian program pengguna atau user atau task. Dalam pengeksekusiannya, sebuah proses juga memiliki status yang mencerminkan keadaan dari proses tersebut. Kemudian, diagram status proses. Sebuah proses dapat memiliki tiga status utama, yaitu yang pertama adalah running, yang kedua waiting, dan yang ketiga ready. Terdapat dua status tambahan, yaitu saat pembentukan dan terminasi, yaitu new dan termination. Kemudian berikut ini adalah diagram status prosesnya. Lanjut ke materi yang selanjutnya, proses control block. Setiap proses digambarkan dalam sistem operasi oleh sebuah proses control block atau PCB. Juga disebut sebuah control block. Kemudian ini adalah tabelnya, mana ada pointer dan proses test, di mana ada proses number, program counter, register, memory limit, dan list open files. Dan masih banyak lagi. Kemudian pembentukan proses. Sebuah proses dibuat melalui sistem call, create proses yang membentuk proses turunan atau child proses yang dilakukan oleh proses induk atau parent proses. Proses turunan tersebut juga mampu membuat proses baru sehingga semua proses ini pada akhirnya membentuk pohon proses. Ketika sebuah proses dibuat, maka proses tersebut dapat memperoleh sumber daya seperti waktu, CPU, memori, berkas, atau perangkat lainnya. Sumber daya ini dapat diperoleh langsung dari sistem operasi, dari proses induk yang membagi-bagikan sumber daya kepada setiap proses turunannya, atau proses turunan dan proses induk berbagi sumber daya yang diberikan sistem operasi. Kemudian yang kedua, konsep thread. Pengertian ringkasnya, thread merupakan cara dari komputer untuk menjalankan dua atau lebih task dalam waktu bersamaan. Sedangkan multithreading adalah cara komputer untuk membagi-bagikan pekerjaan yang dikerjakan sebagian-sebagian dengan cepat, sehingga menimbulkan efek seperti menjalankan beberapa task secara bersamaan walaupun otaknya hanya satu. Keuntungan multithreading. Multithreading adalah cara pengeksekusian yang mengizinkan beberapa thread terjadi dalam sebuah proses. Jadi hal ini akan saling berbagi sumber daya tetapi dapat dijalankan secara independen. Keuntungan dari sistem yang menerapkan multithreading dapat kita kategorikan menjadi 4 bagian. Yang pertama itu meningkatkan respon dari pengguna, yang kedua itu pembagian sumber daya, yang ketiga ekonomis, dan yang keempat mengambil keuntungan dari arsitektur multiprosesor. Kemudian model multithreading yaitu ada 3, yang pertama model many to one, yang kedua model one to one, dan yang ketiga model many to many. Dan berikut ini adalah contoh model multithreading. Kemudian kita lanjut, pembatalan thread. Tugasnya itu untuk membatalkan thread sebelum menyelesaikan tugasnya. Pembatalan thread terdiri dari dua jenis. Yang pertama asynchronous cancellation, yang kedua deferred cancellation. Thread pools menciptakan sejumlah thread yang ditempatkan di dalam pool, di mana thread menunggu untuk dipanggil. Kemudian thread scheduling ada dua macam. Yang pertama itu local scheduling, dan yang kedua itu global scheduling. Kemudian yang ketiga, konsep penjadwalan. Pengertian ringkasnya, penjadwalan CPU adalah pemilihan proses dari antrian ready untuk dapat dieksekusi. Penjadwalan CPU merupakan konsep dari multiprogramming, di mana CPU digunakan secara bergantian untuk proses yang berbeda. Suatu proses terdiri dari dua siklus, yaitu burst dan burst CPU, yang dilakukan bergantian hingga proses selesai. Penjadwalan CPU mungkin dijalankan ketika proses running ke waiting time, running ke ready state, dan waiting ke ready state.
dan yang keempat terminates. Dapat kita lihat bahwa proses 1 dan 4 adalah proses non-preemptive, di mana proses tersebut tidak bisa diinterrupt. Sedangkan 2 dan 3 adalah proses preventif, di mana proses boleh diinterrupt atau dikoreksi. Kemudian penjadwalan preventif mempunyai arti kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan, untuk memberikan ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Kemudian untuk penjadwalan non-preventif terjadi ketika proses hanya berjalan dari running state sampai ke waiting state atau dihentikan. Ini berarti CPU menjaga proses sampai proses itu pindah ke waiting state ataupun dihentikan, yaitu proses tidak diganggu. Kemudian untuk dispatcher, komponen yang lain yang terlibat dalam penjadwalan CPU adalah dispatcher. Dispatcher adalah modul yang memberikan kontrol CPU kepada proses yang sedang terjadwal. Fungsinya adalah context switching to user mode dari kernel mode, kemudian lompat dari suatu bagian di program user untuk mengulang program. Dan berikut ini adalah timeline dari dispatcher. Kemudian dalam menilai baik atau buruknya suatu algoritma penjadwalan, kita bisa memakai beberapa kriteria, di antaranya CPU utilizing, throughput, turnaround time, waiting time, dan response time. Algoritma yang baik adalah yang mampu memaksimalkan CPU utilization dan throughput, dan meminimalkan turnaround time, waiting time, dan response time. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.